Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Riwayat dari Ummul Mukminin, yaitu Siddiqah binti Siddiq, yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kenapa Sayyidah Aisyah disebut Ummul Mukminin? Umi itu kan bahasa kitanya ibu. Mukminin orang mukmin, ibu-ibu orang mukmin. Karena Siti Aisyah itu istri daripada istri-istri Nabi. Istri daripada istri-istri Nabi alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, artinya dan istri-istri Nabi Muhammad itu ummahatuhum, ibunya para mukmin, maka disebut Ummul Mukmin. Semua istri Nabi itu maka disebutnya Ummul Mukminin, ibunya orang, berdasarkan firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi itu ummahatuhum, ibunya para mukmin. Tapi yang sering jadi riwayatnya Aisyah ya, Ustaz. Enggak Khadijah. Iya, karena Siti Khadijah belum itu, mesti istilahnya apa, belum diangkat Nabi. Itu kan. Jadi masa dakwahnya masih bertahap. Awal mula dakwahnya itu dengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah setelah itu kan di Mekah itu kan periodenya periode akidah. Di 10 tahun di Mekah itu menanamkan akidah. Setelah itu hijrah ke Madinah. Nah, di situ periode syariat. Puasa, sholat, zakat, haji. Nah, itu setelah di Madinah. Kalau di Mekah itu masa proses akidah, menanamkan akidah. Nah, kenapa banyaknya ke Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah itu ya emang ya ketika dinikahi oleh Nabi itu usianya baru usia 9 tahun. Tapi enggak langsung di itu. Karena Siti Aisyah itu ya cerdas. Ya kan kan kalau kecil itu masih masanya tak daya tangkapnya kuat. Dengan sebabia itu kan kita tak diajarkan syariat-syariat Nabi Muhammad, hal yang umum ataupun yang istilahnya bersifat privasi, semuanya tahu. Riwayatnya lebih banyak merujuk ke Siti Aisyah. Itu. Jadi lah itu. Kenapa? Karena disebut ummahatul mukminin itu Ummul Mukminin itu artinya menghormati, mengagungkan istri-istri Nabi. Kenapa? Karena istri-istri Nabi itu setelah wafat atau ditinggal Nabi itu haram dinikahi lagi dengan orang lain. Haram. Kenapa? Karena nanti derajatnya turun. Jadi istri-istri Nabi itu ya kenapa disebut Ummul Mukminin, ibu. Kan kalau ibu itu kan otomatis haram dinikah kepada orang mukmin. Ya kan, otomatis ketika ditinggal Nabi, istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikah. Karena kata firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhunna. Nah, maka memang kenapa? Untuk memuliakan, menghormati istri-istri Nabi. Kacau gitu kan. Jangan pun istri Nabi, istri kiai ditinggal, dinikahi sama orang, kan turun derajat. Mending kalau buya lagi, misalkan dinikahi sama buya lagi,
Kalau sama ini kan kacau, jadi turun derajat kan gitu. Iya. Kan turun derajat. Gitu. Ya kan ukurannya gitu. Maka disebut umil mukminin. Gitu. Nah, disebut Umi Abdillah itu Nabi itu menjuluki karena Siti Aisyah itu saudara dengan Asma, ya kan? Siti Asma punya anak punya anak Abdullah, maka disebut Umi Abdillah. Siti Asma itu dinikahi oleh Abdullah bin Zubair, Umi Abdillah bin Zubair. Dan Siti Aisyah itu memang istri yang paling dicintai Nabi. Siti Aisyah itu istri yang paling dicintai Nabi setelah Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah, ya kan Nabi itu ya ditinggal Siti Khadijah, ya masih selama dengan Siti Khadijah belum nikah lagi, artinya enggak poligami. Setelah ditinggal Siti Khadijah baru gitu. Karena bagi Nabi ya kalau itu ya enggak masalah, jangan mempermasalahkan poligami kepada Nabi. Orang-orang itu mencela, naudzubillah, sampai mencela Nabi tentang masalah poligami. Kan masalahnya logikanya gini. Kalau orang perempuan dinikahi apalagi ya Nabi, otomatis naik derajat. Ya kan? Otomatis naik derajat perempuan. Orang wanita biasa dinikahi sama kiai atau abuya lah, berarti otomatis jadi ibu nyai, naik derajat. Ya masalahnya kan kalau orang-orang yang itu kalau nikah ya kan turun derajat. Kalau misalkan orangnya kacau kan turun derajat. Makanya di situ dasarnya. Kenapa? Jangan sampai mencela poligami. Ya masalahnya kan kalau ya mau poligami itu kan. Ya kalau kuat. In ta'dilu, fa ilam ta'dil fawahida. Kalau tidak adil ya satu. Enggak boleh kalau tidak adil. Yang dianjurkannya itu adilnya. Yang didasari itu adilnya. Kalau enggak adil ya jangan. Berarti gitu. Itu ya. Siti Khadijah yang paling afdal, kemudian Siti Aisyah, setelah Siti Aisyah yang afdalnya itu Zainab binti Jahas, kemudian Siti Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan itu yang muttafaq alaih, semua istri Nabi itu ada 11 itu 11 dan semuanya itu janda kecuali Siti Aisyah. Semuanya yang 11 itu janda kecuali Siti Aisyah. Ya kan yang janda dikawin Nabi jadi dinikahi Nabi jadi terhormat. Kan kalau kita makan bukannya bukan ibadah, apa? Nafsu birahi, ya kan? Hah? Iya. Di depannya kan birahi. Ngebayang ini. Pengen yang lebih. Gitu kan? Birahi ngedepannya. Kalau Nabi kan enggak, supaya ini terhormat. Gitu. Ampun. Dan setelah memang Siti Aisyah itu
wanita yang pertama setelah Siti Khadijah wafat dinikahi Nabi. Kenapa? Sebab waktu itu ketika Nabi Muhammad ditinggal Siti Khadijah bingung, sedih. Kenapa ya, jasanya besar Siti Khadijah itu. Jasanya besar. Dari kekayaannya untuk dipakai dakwah sampai akhir hayatnya itu luar biasa. Kain kapan pun nggak kebeli. Hartanya digunakan untuk dakwah di fisabilillah. Kekayaannya itu sepertiga kota Mekah itu di Siti Khadijah. Kekayaan. Tapi ketika wafat, buat kain kapan pun tidak ada. Untuk apa? Ya kan alhamdulillah dengan jasanya beliau Siti Khadijah kita kebagian Islam, mengenali Islam, beragama Islam. Ya jasanya Siti Khadijah. Maka Nabi itu sangat bingung. Ya saking sayang gitu kan. Ya kan Nabi usia 25 nikahnya kan, Siti Khadijah udah usia 40 tahun. Tapi ya memang gitu perjuangannya. Sangat mendukung Nabi, membela Nabi, itu luar biasa. Dengan saking bingungnya Nabi itu kemudian apa? Datanglah Jibril datang itu membawa satu lembar dari surga yang tertulis, yang tergambar gambar wajah Siti Aisyah. Nabi bingung setelah meninggalnya Siti Khadijah. Jibril turun membawa lembaran gambar lah. Sekarang modelnya foto lah, ya, kan? Foto itu fotonya Siti Aisyah. Itu kata Jibril, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepadamu. Nah, bahwasanya kata Allah, inni jawaztukal bikrallati tusyabbih hadhihi surah fis sama. Kata Allah lewat salamnya malaikat Jibril, sesungguhnya aku menikahkan engkau kepada perawan bikri. Bikri itu bikro yang menyerupai rupa ini di dalam langit. Sudah ada. Otomatis itu perintah Allah. Bukan kemauan Nabi. Jangan kita sampai si Nabi Muhammad usia 40 nikahnya sama usia 9 tahun. Jangan. Ini langsung perintah Allah. So, itu dilakuin sama Sepoji ya. Kacau. Kalau Nabi menikahi Siti Aisyah itu memang atas dasar perintah Allah. Itu sama. Wa amaraka antajawajani bihafil ardi. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kau menikahi gambar yaitu rupa ini di bumi. Ketika itu ditanyakan langsung ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, apa? Ya Nabi, saya disalami oleh Allah untuk yang telah dinikahi dengan wanita yang gambarnya ini. Kata Abu Bakar, nah ini mah anak saya Nabi. Ya ini udah dari Allah. Ya, langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Siti Aisyah, kan masih kecil usia 9 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Suruh bawa istilahnya tempat diisi korma, langsung di antaran kepada Nabi. Ya Siti Aisyah kan ya namanya masih kecil ya, nggak tahu menahu ya, disuruh bapak ya anterin. Ketika itu Siti Aisyah masuk, ya kan ditarik oleh Nabi. Siti Aisyah marah.
Apa-apa, langsung lapor ke bapak. Kata Abu Bakar, diam, itu suami kamu. Barulah Siti. Nah itu kan ya Allah yang suruh, yang memerintahkan Nabi Muhammad menikah kepada Siti Aisyah. Jangan jangan lancang kita kepada Nabi. Itu kan lu bilang kemarin, sekarang udah ada viral apa? Orang Prancis menghina Islam, menghina Nabi. Di boykot ambak-ambak itu nangis-nangis merengek-rengek. Ada danonnya di sini, awas. Oh gitu. Alhamdulillah Lepios ini mah produk Kalimalang. Alhamdulillah ini mau umat Nabi.